Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, Shalom. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat, tetap semangat kepada jemaat semuanya yang terkasih. Kiranya semuanya sehat, luar biasa. Nah, kalau saya ini tidak luar biasa, tapi biasa di luar. Ya, yang penting dalam kondisi COVID sekarang ini, kita masih diberi kesehatan, keselamatan, kebahagiaan, dan bisa mengikuti khotbah pada pagi hari ini, ibadah pada hari ini. Untuk itu kita syukuri bersama. Nah, di dalam khotbah pada hari ini, kami akan menyampaikan dengan tema khotbah yaitu berbahagialah orang yang melihat kemuliaan Allah. Kalau boleh saya mengatakan dari kalimat tersebut, kata kuncinya adalah kemuliaan Allah. Kita tahu dalam kehidupan sehari-hari di sekitar kita ada contoh, yaitu benda-benda di sekitar kita. Contoh batu. Batu ada berbagai macam. Ada batu hitam yang besar, batu cadas. Yang kecil-kecil, batu itu kita sebut dengan kerikil. Yang lembut dengan nama pasir. Bahkan yang sangat lembut sekali adalah tanah. Loh, tanah kok batu? Konon kata para ahli ilmu tanah bahwa tanah itu berasal dari lapukan-lapukan batu yang terjadi prosesnya berabad-abad. Nah, ada lagi batu, yaitu emas, intan berlian. Orang menyebut batu-batu tersebut adalah batu mulia. Intan permata, batu mulia. Emas, batu mulia. Ini ada dialog di antara batu konon. Batu mulia, emas, berlian, mengatakan kepada tanah, "Hei tanah, kamu itu kotor, lemah, tidak berharga. Tiap hari diinjak-injak orang. Tidak seperti saya ini loh. Batu mulia. Dijual di toko-toko, dipajang di tempat yang indah. Dipakai oleh orang-orang yang mempunyai jabatan, orang yang mempunyai kekayaan, orang-orang yang terpandang." Akhirnya si lemah atau tanah mengatakan, "Betul Tuan yang mulia, Tuan batu yang mulia. Namun saya ini sebagai tanah yang tidak berharga diinjak-injak orang. Ketahuilah, banyak tumbuh-tumbuhan, berbagai tanaman hidup pada tanah, pada pribadi saya, yang bisa menghasilkan makanan, sayur-sayuran, buah-buahan yang lezat, bahkan bunga-bunga yang indah." Itulah jemaat yang terkasih, dialog di antara batu yang berebut kemuliaan. Yang ternyata yang dianggap tidak mulia pun sebetulnya ada kemuliaan di situ. Nah, sekarang kita lihat lagi contoh sehari-hari di dalam kehidupan kita. Pada waktu dulu, entah sekarang juga ada, orang menggendong anaknya dengan bersenandung. Saya tidak bisa bersenandung tapi tak coba. Tak lelo 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 ledung
ngemban anak karo nyangking payung, tak emban anakku sing bagus, sok gedhe dadi wong mulya lagi. Sejak kecil sudah dimotivasi oleh orang tuanya supaya nanti kalau sudah gede, sudah besar menjadi orang yang mulya. Tuh. Nah, ada lagi. Pada suatu ketika ada lomba melukis untuk anak-anak di GOR Kabupaten Karanganyar. Tumpah ruah di situ. Di dalam GOR itu anak-anak yang ingin mengikuti lomba. Dihadiri Bupati Karanganyar, Pak Yuliatmono. Dalam sambutannya, Pak Bupati menyampaikan, memotivasi kepada anak-anak. Anak-anak semuanya yang rajin belajar ya, sontak ruah. Ya Pak Bupati, yang pinter ya, siap Pak Bupati. Nah, akhirnya Pak Bupati bertanya, apa cita-cita anak-anak sekalian? Semuanya menyampaikan cita-citanya masing-masing. Saya ingin jadi seperti Pak Bupati. Pak Bupati senyum-senyum. Ada, saya ingin menjadi pilot. Saya ingin menjadi dokter. Banyak sekali yang ingin jadi dokter. Saya ingin jadi jenderal. Ada lagi, Pak, saya ingin jadi presiden seperti Pak Jokowi. Luar biasa. Itulah motivasi di dalam kehidupan kita. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari, kita lihat, orang bekerja keras dari pagi sampai sore membanting tulang untuk mendapatkan harta benda kekayaan. Karena akan mendapatkan kecukupan, karena akan mendapatkan status kaya. Ada lagi seorang karyawan, pegawai negeri dan sebagainya. Bekerja dengan baik, ingin mendapatkan jabatan, pangkat, derajat, kedudukan. Nah, dari proses belajar mengharapkan pinter, nanti mendapatkan titel, bahkan ada titel yang sak genter panjangnya. Profesor, doktor, insinyur, titik-titik siapa, kemudian SH, MH, MM, MBA, dan sebagainya. Itu semuanya saya pikir adalah sebuah nilai standar yang ingin dicapai. Setiap orang mempunyai standar yang masing-masing berbeda. Orang menganggap itu sebuah kemuliaan di dalam kehidupan. Oke, itu saya memandang itu adalah istilah arti kehidupan di dalam keduniawian. Nah, sekarang karena kita ini adalah orang-orang yang beriman, maka sebagai anak-anak Tuhan, kita ingin melihat yaitu kemuliaan Allah. Karena kita ini orang-orang beriman dan anak-anak Allah, maka kita mengambil acuan dari kitab suci yang kita ambil dari kitab Injil Markus 9 ayat 2 sampai 9. Di dalam perikop tersebut dikatakan bahwa Tuhan Yesus berkarya setiap hari, bekerja keras setiap hari, melakukan pelayanan, melakukan memberi pertolongan kepada banyak orang, menyembuhkan berbagai penyakit yang diderita oleh
orang-orang di masyarakat di sekitarnya. Bahkan dari kota yang satu pindah ke kota yang lain tanpa mengenal lelah. Bahkan sampai menghidupkan orang yang sudah mati. Luar biasa kesibukannya. Namun Tuhan Yesus selalu mengambil waktu untuk berdoa. Biasanya menyendiri. Karena di dalam doa adalah suatu komunikasi kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Yang sangat mulia. Nah, pada suatu ketika Tuhan Yesus mengajak 3 muridnya, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes untuk menuju ke puncak gunung. Di puncak gunung itulah terjadi peristiwa yang sangat spektakuler. Luar biasa. Murid-muridnya baru kali itu melihat peristiwa itu. Yang dinamai peristiwa transfigurasi. Di mana transfigurasi itu adalah perubahan wujud. Mungkin Pak Dalang ini kalau di dalam pewayangan istilah itu dengan istilah Tiwikromo kalau saya tidak keliru. Perubahan wujud di mana wajah Tuhan Yesus menjadi bersinar, putih bersih, berkilau, mengkilap. Begitu pula pakaian yang dipakai, tubuh Tuhan Yesus menjadi berkilo-kilo. Ini menunjukkan bahwa ada peristiwa yang menunjukkan kepada murid-muridnya, yaitu kemuliaan Allah. Pada waktu itu pula hadir Nabi Elia. Hadir pula Nabi Musa. Bercakap-cakap dengan Tuhan Yesus. Menunjukkan bahwa selain kemuliaan Allah, Tuhan Yesus adalah sebagai pelayan, pengabdian kepada manusia. Nah, pada perikop selanjutnya dikatakan setelah Tuhan Yesus turun dari gunung kepada 3 muridnya tersebut, jangan kamu katakan ya kepada siapa-siapa tentang peristiwa yang kamu lihat tadi. Besok saja kalau saya sudah bangkit dari antara orang mati, baru boleh silahkan diceritakan. Mungkin ketika murid tersebut masgul, loh wong masih hidup, meger-meger, kok cerita? Jangan diceritakan sebelum saya bangkit dari antara orang mati. Ini menunjukkan bahwa kekaryaan Tuhan Yesus sebagai Allah memberikan pelayanan kehidupan, memberikan contoh-contoh di dalam kekaryaan kehidupan. Satu paket dari pelayanan, penderitaan, mati, disalib, bangkit dari antara orang mati, naik ke surga. Satu paket yang luar biasa. Itulah yang pertama yang kita ambil dari perikop tersebut. Sedangkan acuan yang kedua, yaitu adalah bacaan dari 2 Raja-Raja 2 ayat 1 sampai 12. Di dalam perikop tersebut Allah menampakkan juga kemuliaannya, yaitu pada waktu Nabi Elia akan mengakhiri masa pelayanannya. Nabi Elia diperintahkan oleh Tuhan berangkat dari Gilgal menuju kota Betel
selanjutnya menuju ke kota Yeriko dan sampai ke sungai Yordan. Nabi Elia mempunyai murid yang sangat patuh, yaitu Elisa. Elisa mengidolakan Nabi Elia karena kekaryaannya, pelayanannya yang luar biasa. Dengan harapan, apakah saya besok bisa menggantikan guru saya, Nabi Elia. Itulah kata hati dari Elisa. Sehingga dengan kepatuhan itu, tidak usah kami mengikuti, tidak usah kamu mengikuti saya, tapi Elisa tetap mengikuti. Nah, akhirnya sampai di sungai Yordan. Sudahlah, sampai di sini saja. Apa sih yang ingin kamu kehendaki dari saya? Elisa mengatakan, wahai guru Nabi Elia, saya mengharapkan bagian dari jiwa Nabi. Ya, akhirnya Nabi Elia dijemput kereta kuda berapi atas kehendak dari Allah Bapa yang Maha Kuasa. Peristiwa itu di depan mata Elisa. Ini menunjukkan bahwa kemuliaan Allah diperlihatkan juga kepada Nabi, kepada Elisa. Itulah perikop tersebut. Nah, di dalam perikop tersebut ini bisa kita ambil esensinya, yaitu eratnya antara guru dan murid, supaya terjadi estafet pelayanan kepada masyarakat, kepada manusia, juga kepada Tuhan. Yang kedua, kita bisa ambil esensinya, yaitu kemuliaan Allah adalah nyata, bisa dilihat oleh manusia, yaitu dilihat oleh Elisa yang mewakili kita semuanya. Yang ketiga, dengan iman yang kuat, kita manusia bisa melihat dan merasakan kemuliaan Allah. Nah, selanjutnya di dalam Mazmur 50 ayat 1 sampai dengan 6, pemazmur menggambarkan bahwa Allah itu hadir di dalam setiap kehidupan kita. Di tengah-tengah kehidupan, Allah selalu berkarya. Tidak ada istirahatnya. Gusti mboten sari. Jadi Tuhan tidak pernah berhenti berkarya, sehingga alam semesta ini tetap terjaga. Esensi yang kedua adalah kemuliaan Allah bukan sesuatu yang jauh dan tidak terjangkau, dan hanya ada pada kejadian-kejadian yang spektakuler saja, tetapi kejadian-kejadian yang setiap hari mungkin bisa kita rasakan. Esensi selanjutnya itu adalah kemuliaan dengan dengan iman yang kuat kita manusia bisa melihat dan merasakan kemuliaan Allah tersebut. Nah, dari Mazmur tersebut kemudian acuan yang keempat, yaitu surat 2 Korintus 4 ayat 3 sampai dengan 6. Rasul Paulus di dalam menyampaikan firman-firman Tuhan kepada jemaat di Korintus, ternyata tidak semua orang mempercayai, meragukan, dan sebagainya. Ini menunjukkan bahwa firman Tuhan yang sangat-sangat kita dambakan menjadi acuan pedoman hidup kita pun belum tentu semua manusia bisa merasakan.
Bahkan ada yang menolak. Barangkali tidak pada zamannya Korintus, tetapi sampai saat ini pula pun masih terjadi hal yang seperti itu. Nah, manusia bisa gagal untuk memahami dan merasakan kemuliaan Allah karena negative thinking, perasaan pikirannya yang tidak baik. Karena hati, karena kebencian. Untuk itu, maka hindarilah kita mempunyai perasaan yang iri hati, dengki, balas dendam, dan sebagainya. Bahkan sekarang ini marak, yaitu dengan ujaran-ujaran kebencian. Bagi orang beriman, mari kita jauhi hal-hal yang seperti itu. Nah, para jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, untuk itu setelah kita tahu makna kemuliaan dan sudah mempelajari dari firman-firman Allah tersebut yang sebagai acuan bagi kehidupan kita, lantas bagaimana kita bisa menerapkannya di dalam kehidupan kita? Ada beberapa poin di sini, ajakan untuk para jemaat dan kepada diri saya pribadi. Yang pertama, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus bisa melihat kemuliaan Allah dengan mengarahkan mindset kita untuk mengerti makna kemuliaan Allah itu seperti yang dicontohkan oleh Tuhan Yesus. Di mana di balik wajah yang cerah ceria ada wajah yang berlumuran darah pada waktu mati di salib. Ini menunjukkan bahwa kemuliaan Tuhan saja ada ya, bentuk lain ya, yang menggambarkan bahwa pelayanan yang dilakukan pun mengalami seperti itu. Dan kita diberi contoh, yaitu pelayanan penebusan dosa. Ada kesengsaraan, pengorbanan, bahkan kematian. Poin yang kedua, di balik pangkat jabatan, status yang kita miliki, ada tugas dan tanggung jawab, yaitu kepedulian, kemanfaatan kepada masyarakat dan bangsa. Harus mampu melayani, mau dan mampu melayani. Di balik kekayaan, harta benda yang kita miliki, ada tugas dan kewajiban. Kedermawanan, kepedulian, lebih-lebih pada zaman pandemi COVID seperti sekarang ini. Apa yang kita bisa perbuat? Karena ternyata harta kekayaan, pangkat dan jabatan itu adalah sebuah sarana, bukan tujuan, tapi sarana yang mesti harus kita gunakan untuk bisa melakukan pelayanan dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, poin yang ketiga, di balik iman kita harus ada perilaku yang baik, rasa kasih sayang, cinta kasih yang diajarkan oleh Tuhan kepada sesama. Menjadikan rasa tentram dan damai bagi keluarga, bagi masyarakat di sekitar kita. Sehingga orang beriman, anak-anak Tuhan di mana saja berada, menjadikan aman, damai, tentram, kasih sayang kepada seluruh warga masyarakat yang ada di sekitar kita. Poin yang keempat adalah mempunyai rasa syukur atas semua anugerah Tuhan
yang telah diberikan kepada kita. Itulah jemaat Tuhan yang terkasih. Dari semua itu akan kita dapatkan kebahagiaan, kedamaian, ketenteraman yang sejati. Demikian apa yang kami sampaikan. Mohon maaf seumur-umur saya ini ya baru sekali ini khotbah. Dari segi alkitabiah itu saya itu ya nol putul. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan, kesalahan di sana sini. Demikian, terima kasih. Tuhan memberkati. Amin.